warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di hari terakhir dari Diklat Mada Tukar Perhubungan 2020 bersama saya Ibet Estria. Selamat pagi! Lebih kompak lagi, selamat pagi! Mantap, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Tanpa terasa sudah sampailah kita ke hari kelima, di mana hari ini adalah hari terakhir. Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 menjadi hari penutup bagi serangkaian perjumpaan kita. Dan tentu saja sudah ada begitu banyak yang Anda pelajari selama 5 hari ini. Dan juga tentunya Anda sudah membekali diri Anda sendiri untuk bisa menjadi taruna yang baik, untuk dapat menjadi pemimpin yang luar biasa untuk bangsa ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa tahun 2020 ini Diklat Mada Tukar dilaksanakan dengan daring atau virtual atau online. Tahun-tahun sebelumnya Diklat Mada Tukar dilaksanakan secara langsung dan tentu saja dilakukan bertahap. Tapi tahun ini ada kurang lebih 4.600 calon taruna dan juga taruni yang membagi satu pengalaman yang sama. Tentu ini menjadi satu sejarah ya. Dan saya yakin semuanya menjadi individu-individu yang luar biasa. Untuk itu kami mengundang Anda untuk dapat melakukan evaluasi terhadap acara ini mulai dari hari pertama, hari Selasa tanggal 10 November sampai dengan hari ini. Anda bisa masuk ke madatukar.id dan melakukan evaluasi, dan juga kami mengundang Anda untuk dapat melakukan tugas offline, di mana tugas offline-nya agak berbeda ya, karena yang kita kerjakan adalah tugas offline dari hari pertama, di mana materi tugas offline yang akan Anda kerjakan adalah mengenai entrepreneurship yang sudah disampaikan oleh Bapak Jamil Azaini, dan juga adaptasi kebiasaan baru yang sudah disampaikan oleh Dr. Renald Kasali. Kita akan memberikan waktu sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana di pukul 9 nanti kita juga akan melaksanakan upacara penutupan secara resmi. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita berikan waktu untuk Anda melakukan evaluasi dan juga tugas offline dari sekarang.
Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Muhammad Popik Montanasyah, beserta Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan, Bapak Muhammad Murdianto. Upacara penutupan, pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter bagi calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Muhammad Popik Montanasyah. Yang kami hormati para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Yang kami hormati para pejabat tinggi madya di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Yang kami hormati para pejabat administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Yang kami hormati para narasumber. Yang kami hormati para tamu undangan serta seluruh peserta pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter bagi calon taruna-taruni yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul secara virtual pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 November 2020, untuk mengikuti upacara penutupan, pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter bagi calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020. Pribadi unggul insan perhubungan yang selaras dengan 5 citra manusia perhubungan dapat dicapai dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan berupa pembangunan karakter yang memberikan kompetensi teknis kepada sumber daya aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan. Melanjutkan acara pada pagi ini, akan kita ikuti bersama pembacaan laporan penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan kepada Bapak Muhammad Murdianto. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan penutupan pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020. Yang kami hormatin Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Yang kami hormatin para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hadirin yang berbahagia, serta para peserta kegiatan pelatihan masa dasar pembentukan karakter taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas perkenannya, atas ridhonya, bahwa pada pagi yang ceria ini kita dapat bersama hadir dalam acara penutupan Madatukar tahun 2020. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan laporan penutupan penyelenggaraan Diklat masa dasar pembentukan karakter 2020 sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Negara, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter atau disingkat dengan Madatukar, yaitu peserta diklat akan mengetahui dan memahami dan mampu untuk mengelola hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya, serta untuk organisasi. Adapun mata pelatihan dan narasumber, mata pelatihan pendidikan dan pelatihan masa dasar terdiri dari visi, misi, dan 3 budaya, safety, service, and security culture. Yang kedua adalah terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang ketiga, entrepreneurship. Yang keempat, self-motivation. Yang kelima, wawasan kebangsaan. Yang keenam, komunikasi efektif. Dan yang ketujuh, membangun integritas dengan kejujuran. Narasumber adalah pimpinan tinggi Kementerian Perhubungan, pimpinan tinggi kementerian lembaga lainnya, dan juga praktisi. Peserta pendidikan Madatukar tahun 2020 kami laporkan Pases Badan yang awalnya hanya sekitar 2.700 karena pembicaranya cukup mengumpulin sehingga pendaftar menjadi 4.597 yang terdiri dari Polbit 2.676 dan non-Polbit 1.921 sehingga total adalah 4.597 peserta. Pelaksanaan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter calon tahun 2020 dilaksanakan dengan metode distance learning atau pembelajaran jarak jauh yang dimulai tanggal 10 sampai dengan 14 November. Evaluasi peserta. Evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter tahun 2020 dilaksanakan yaitu dengan menggunakan salah satunya pretest untuk mengukur kemampuan awal dan sebagai tanda kehadiran. Lalu kedua dengan sistem tugas online, yaitu membuat resume setiap materi yang telah disampaikan narasumber. Dan yang ketiga melalui post-test, yaitu mengukur kemampuan peserta dalam menerima pembelajaran dari narasumber. Kami laporkan juga Pases, jadi dalam kesempatan ini kami dari Pusbang Aparatur, penugasan dari BPSDM, bahwa setiap kegiatan kita harus punya tolak ukur. Baik dari mulai masuk pada saat pelaksanaan dan kita evaluasi apakah ada perubahan atau tidak, itu menjadi salah satu evaluasi kami. Yang berikutnya kami laporkan juga Pases Badan terkait dengan hasil evaluasi keseluruhan peserta yang telah mengikuti dengan baik dan akan diberikan sertifikat. Adapun perolehan peringkat 10 besar terbaik sebagai berikut. Akan kami mulai dari nomor 10. 10 peringkat terbaik. Nomor 10, Denanda Bribka Yunatro Putra dari Poltekpel Surabaya. Yang nomor 9 yaitu Iputu Bayu Arya Suryana dari PTDI STTD. Peringkat 8 terbaik Bima Jaya Kelana dari PTDI STTD. Peringkat ke-7 Kadek Karisa Sri Listiani dari Potrada Bali. Peringkat 6 Tatskia Amelia dari PTDI STTD. 5 terbaik Said Rahmatullah dari Poltekpel Surabaya. Peringkat 4 Jessica Christine Samosir
dari PPI Curug. Peringkat ketiga Mutiara Ayu Umi Hanifah dari PPI Curug. Peringkat kedua Alfiana Cindy Puspitasari dari BP2TD Mempawah. Dan dari hasil keseluruhan peringkat terbaik pertama jatuh pada Muhammad Yusrun Hibatullah dari STIP Jakarta. Demikian Pak Ses, itu 10 terbaik dari hasil penilaian kami. Oleh karenanya dalam penutupan ini kami sangat mengharapkan arahan dari Bapak Sesbadan. Mohon berkenan Bapak Sesbadan Perhubungan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus menutup pelatihan secara resmi. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan, Bapak Muhammad Murdianto. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan penutupan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sekaligus berkenan menutup kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Popik Montanasyah. Kami persilahkan. Izin buka masker ya, jaraknya sudah lewat dari jarak minimal yang harus disyaratkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pejabat tinggi media, para pejabat tinggi Pratama, yang dalam hal ini nampak oleh kami ada Pak Kapus Aparatur khususnya, kemudian Pak Kapus Bank SDM Perhubungan Darat, Kapus Bank Laut, Udara yang kebetulan juga lewat virtual, dan beberapa hampir semuanya kepala UPT yang ikut hadir dalam online yang saya lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebangsaan dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan, sehingga pada hari ini dapat hadir pada upacara penutupan pendidikan dan pelatihan calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020 yang diselenggarakan di masing-masing instansi atau UPT Kementerian Perhubungan, khususnya BPSDM. Anak-anakku, para calon taruna-taruni transportasi Kementerian Perhubungan yang tentunya saya banggakan, saya ucapkan selamat atas selesainya kegiatan masa dasar pembentukan karakter atau yang biasa kita singkat dengan Mada Tukar, dan selamat bergabung di Kementerian Perhubungan sebagai calon taruna transportasi tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa kalian merupakan putra-putri pilihan bangsa yang tentunya nanti akan menerima tongkat estafet di dalam penyelenggaraan sistem transportasi nasional, baik di matra darat, laut, dan udara, serta perkeretaapian yang merupakan urat nadi perekonomian bangsa. Hadirin yang berbahagia, diklat masa dasar pembentukan karakter bagi calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan merupakan bagian pengembangan sumber daya manusia transportasi. Diklat ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia transportasi, khususnya kompetensi soft skill. Pengembangan kompetensi soft skill
melalui diklat masa dasar pembentukan karakter ini dimaksudkan agar calon taruna-taruni memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan serta memiliki karakter yang disiplin, tegas, profesional, dan berintegritas sebagai insan perhubungan. Untuk diketahui, pada masa-masa sebelumnya, Madatukar ini memerlukan waktu minimal 10 hari. Jadi, anak-anakku, calon taruna-taruni, kalian itu masuk dalam satu tempat di Ciwidey, Bandung. Mulai jam 5 pagi sudah bangun, kemudian olahraga, disiplin, jam 8 kuliah, istirahat, isoma, dan seterusnya sampai dengan jam 10 malam. Kalian nanti diberikan tugas-tugas dan itu selama 10 hari. Ya, intinya sebetulnya kita tidak menghilangkan substansi dari pelatihan Madatukar sekarang, tapi kita buat secara sistem mengingat kondisi. Jadi ada yang substansinya adalah seperti ini, kemudian untuk yang tadi sisanya secara fisik itu nanti akan dilakukan oleh sekolah masing-masing. Dan kalian patut berbangga karena yang menjadi pembicara juga adalah expert atau pakar-pakar yang di Kementerian Perhubungan, termasuk expert yang sudah kita lihat reputasinya dan kita akui. Banggalah kalian, ada Pak Renal Kasali, ada Ibu Popi Amalia, dan itu semua ilmunya itulah yang menjadi bekal kita untuk karakter kita nantinya sebagai insan perhubungan. Lebih lanjut adalah bahwa saya jelaskan, diklat masa dasar pembentukan karakter ini bertujuan agar calon taruna-taruni memiliki 4 kemampuan sebagai insan transportasi. Tadi sudah disampaikan oleh Kapus Bank Aparatur Pak Murdianto. Pertama, kita dapat mengelola diri kita sendiri. Yang kedua, kita mampu mengelola hubungan dengan orang lain secara vertikal, horizontal, atau diagonal. Kemudian yang jelas adalah kita adalah dalam bagian dari satu sistem sehingga kita mampu mengelola organisasi tempat kita bekerja. Serta yang paling penting, kita mampu mengelola hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu dicamkan. Anak-anakku, para calon taruna-taruni dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberaneka-ragaman, baik suku, agama, maupun ras. Itu sebabnya penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pengembangan SDM supaya kita memiliki toleransi, akhlak mulia, budi pekerti, serta menjunjung nilai-nilai kearifan. Pendidikan karakter juga memiliki andil dalam peningkatan kapital sosial individu. Pada beberapa penelitian membuktikan bahwa kapital sosial memiliki korelasi dengan nilai seseorang. Individu yang memiliki kapital sosial yang tinggi niscaya dapat hidup dengan menghargai perbedaan. Jadi kita tidak beda-bedakan dan kita akan toleransi sehingga terciptalah rasa damai, rasa kebersamaan, empati, simpati ada di situ semua. Kemudian lebih lanjut lagi adalah kalau kita melihat amanah dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu fungsi aparatur sipil negara itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga sebagai insan perhubungan kita memiliki karakter dan mampu menghargai perbedaan serta keberaneka-ragaman. Hadirin yang saya hormati, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada calon taruna-taruni yang telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para praktisi, instruktur, pelatih, fasilitator, tim medis, tim psikolog, dan panitia penyelenggara diklat Madatukar. Pak Kapus Aparatur, sukses Bapak. Ini pertama kali kita mengadakan secara daring dan hasilnya saya lihat tadi dari evaluasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dan memberikan yang terbaik untuk kekayaan bangsa dan negara. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini Sabtu, tanggal 15 November 2020, pelatihan dasar calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020 secara resmi
kita nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Muhammad Popik Montanasyah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terselenggaranya rangkaian acara dari hari Selasa 10 November 2020 sampai dengan hari ini Sabtu 14 November 2020. Marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya acara penutupan pada hari ini, maka berakhir sudah rangkaian acara pendidikan dan pelatihan masa dasar pembentukan karakter bagi calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak dan Ibu. Juga kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.